sebelumnya kita berdoa dulu ya, agar apa yang kita lakukan hari ini berjalan dengan lancar. Ayo, pimpin doanya, ayo. Berdiri. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mbak Yulia. Baiklah anak-anak, tadi Ibu perhatikan ada yang tidak hadir hari ini? Tidak. Semuanya hadir? Hadir. Ya, kalau semuanya hadir, bagus ya. Nah, anak-anak, untuk pertemuan kita hari ini, nanti kita akan mempelajari terkait dengan materinya itu ada animasi ya di tema satunya. Itu tema 1, subtema 2 nanti yang Ibu jelaskan, dan pembelajaran 1 ya, pembelajaran 1. Nah, tujuan belajar kita hari ini itu ada 5 tujuan pembelajarannya. Nanti anak-anak akan Ibu tayangkan slide PPT-nya. Nah, dari slide PPT-nya anak-anak nanti coba analisis, ada kegiatan-kegiatannya, kegiatan untuk menemukan aktivitas-aktivitas tentang kegiatan yang kalian lakukan untuk menjaga kesehatan alat gerak. Ya, nanti juga ada yang kedua itu tujuan pembelajarannya dari slide PPT-nya. Nanti anak-anak bisa menemukan yang namanya ide pokok atau pokok pikiran. Ya, setelah itu yang ketiganya itu nanti anak-anak juga dari ide pokok yang kalian temukan, kalian bisa mengulang membuat sebuah paragraf dengan ide pokok yang ditemukan dengan kalimat dan kata-kata anak-anak sendiri ya. Nah, yang keempatnya itu masih terkait dengan ide pokok dan aktivitas atau kegiatan untuk menjaga kesehatan alat gerak kita itu. Anak-anak nanti mau menemukan ya beberapa kegiatan nanti ya yang berhubungan dengan menjaga kesehatan alat gerak. Ya, yang terakhir Ibu harapkan nanti anak-anak dengan bantuan orang tuanya di rumah membuat model sederhana ya, membuat seperti wayang yang terbuat dari kardus atau kertas terkait dengan alat gerak khususnya itu manusia. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak, langsung saja. Sebelumnya Ibu ngomongnya dulu. Anak-anak pernah tidak naik sepeda? Pernah. Iya, pasti punya sepeda di rumah? Punya. Bagus, punya sepeda di rumah. Kalau sepeda motor punya tidak di rumah? Punya. Iya, pernah tidak dibonceng sama orang tuanya naik sepeda motor? Pernah. Nah, mana yang kalian rasakan yang lebih mengasihkan
Bangsa-bangsa mai melodi berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Iya, bagus sekali ya, semuanya bisa menyanyikannya. Berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Nah, itu adalah salah satu lagu kebangsaan kita. Anak-anak bisa kembali ya. Nah, dari Sabang sampai Merauke. Baiklah anak-anak, Ibu langsung saja masuk ke pembelajaran kita seperti yang Ibu jelaskan tadi di awal. Nah, kita berada di tema 1, subtema 2, pembelajaran 1. Ya, sebelumnya anak-anak sudah pernah Ibu jelaskan di pertemuan sebelumnya itu saat pertemuan tentang organ gerak. Nah, ya, organ gerak atau alat gerak. Alat gerak itu ada berapa macam ya anak-anak? Siapa tahu alat gerak? Wika apa Wika? Dua macam. Iya, siapa tahu? Apa saja? Saya Apa Mak? tulang dan otot. Tulang dan otot. Benar. Ada yang disebut tulang dan otot. Ya, kedua organ ini merupakan alat gerak pada manusia. Ya. Kalau otot itu kemarin Ibu jelaskan sebagai alat gerak apa? Apa tuh Ibu? Aktif. Iya, aktif dia ya. Sedangkan tulang Pasif. iya, benar. Semuanya pasif. Nah, terkait dengan materi sebelumnya, materi selanjutnya itu kita akan memperhatikan atau menemukan aktivitas-aktivitas manusia yang berhubungan dengan apa? Menjaga kesehatan alat gerak. Nah, ya, tujuan pembelajaran kita ada 5 ini. Anak-anak nanti melalui slide PPT ini bisa menemukan pokok pikiran dalam teks. Terus, melalui nanti membaca buku yang sudah kalian sudah ada di meja kalian bisa mengembangkan yang namanya ide pokok dalam sebuah paragraf. Terus, dengan mengamati slide PPT juga nanti anak-anak bisa menceritakan kembali ide pokok yang terdapat dalam tes dengan kalimat kalian sendiri, dengan kata-kata kalian sendiri sebagus mungkin ya. Terus yang nomor 4-nya itu anak-anak dapat menganalisis nanti aktivitas-aktivitas yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan alat gerak. Nah, yang terakhir nanti ini ya, Ibu berikan sebagai tugas rumah ya, dengan bantuan orang tuanya membuat model sederhana. Nah, untuk selanjutnya, coba perhatikan gambar yang Ibu berikan ini ya. Nah, di sini ada gambar 1 bersepeda, gambar 2-nya iya mengendarai sepeda motor. Dari dua gambar yang ada di depan anak-anak itu, apa yang anak-anak pikirkan? Hah? Toma bilang olahraga. Benar. Sepeda kan termasuk salah satu kegiatan olahraga. Terus apa yang kalian pikirkan? Apa yang ada di pikiran anak-anak dari dua gambar di depan? Ayo, apa? Apa yang kalian pikirkan? Lihat saja gambarnya. Apa Tandri? Beraktivitas. Beraktivitas.
kasih gambar seperti ini ya. Nah, ini keterkaitan dengan materi yang akan kita pelajari. Nah, ini gambarnya. Sekarang coba anak-anak perhatikan video yang Ibu putarkan. Ya, dari video ini nanti anak-anak tolong perhatikan dulu. Ya, di videonya itu pembelajaran kita hari ini ya. Nah, ini coba anak-anak perhatikan videonya dengan seksama dulu Pada ya. kesempatan kali ini, Nah, perhatikan ya, anak boleh sambil mencatatnya materi gerak sendiri. Tuhan dan manusia, untuk tema 2, manusia dan Pak, lingkungan. perhatikan videonya dulu ya. Sampai pada pembelajaran pertama. Sekarang amatilah ilustrasi 2 kegiatan berikut ini. Nah, kita amati sekarang. Sahabat cerdas, pada ilustrasi tersebut terdapat 2 kegiatan. Yang pertama, mengendarai sepeda motor, dan yang kedua, bersepeda. Persis Menurut seperti yang pendapatmu, Ibu kegiatan tampilkan di awal yang ya. lebih menyehatkan? Tentu kegiatan bersepeda lebih menyehatkan. Lalu tahukah kalian mengapa bersepeda merupakan kegiatan yang lebih menyehatkan? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Salah satu kegiatan yang disukai Dewi saat hari libur adalah bersepeda menyusuri jalan pedesaan. Udara di pedesaan masih segar karena masih banyak pohon dan masih sedikit polusi. Kegiatan Dewi ini tentunya dapat bermanfaat bagi kesehatan. Dengan bersepeda rutin, semua organ gerak yang ada di tubuh dapat bekerja sebagaimana mestinya. Coba perhatikan, pernahkah badanmu terasa pegal dan kaku setelah duduk diam beberapa saat? Tentu jawabannya iya, karena pada saat duduk diam dalam waktu yang lama, organ-organ gerak pada tubuh tidak bekerja sebagaimana mestinya. Nah, untuk tadi ada di videonya itu kegiatan apa anak-anak? Bersepeda. Kegiatan bersepeda dan Mengendarai sepeda motor. seperti yang tadi ya, bersepeda dan mengendarai sepeda motor. Untuk bersepedanya, anak-anak bisa lihat tadi ya. Nah, Ibu ulang lagi di sini biar anak-anak perhatikan. Manusia dan Nah, kenapa Ibu hentikan dulu sementara? Biar anak-anak bisa Ibu dari awal dulu ya. Biar kalian bisa membedakan. lebih dahulu. Sahabat cerdas, sekarang amatilah ilustrasi 2 kegiatan berikut ini. Nah, ya. Sahabat cerdas, pada ilustrasi tersebut terdapat 2 kegiatan. Yang pertama, mengendarai sepeda motor, dan yang kedua, bersepeda. Menurut pendapatmu, kegiatan manakah yang lebih menyehatkan? Nah, yang ini ya. Coba diperhatikan. Bersepeda lebih menyehatkan. Lalu tahukah kalian mengapa bersepeda merupakan kegiatan yang lebih menyehatkan? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Salah satu di sini ada kegiatan anak yang perhatikan. berpotensi saat hari libur adalah bersepeda menyusuri jalan pedesaan. Udara di pedesaan masih segar karena masih banyak pohon dan masih sedikit polusi. Ya. Kegiatan Dewi ini tentunya Kegiatannya. dapat bermanfaat bagi kesehatan. Nah, aku stopkan di sini ya. Nah, tadi dijelaskan di videonya ada 2 kegiatan. Bersepeda dan Mengendarai sepeda motor. dari penjelasan videonya terbayang anak-anak kenapa bersepeda itu lebih menyehatkan? Karena nah, kata mengira seluruh tubuh atau bagian tubuh itu bergerak. Benar. Lagi bermanfaat bagi kesehatan. Nah, Gus Janda bilang tadi bermanfaat
bekerja sebagaimana mestinya. Coba perhatikan. Ya, perhatikan anak ya. Penggal dan kaku setelah duduk diam beberapa saat. Tentu jawabannya iya. Karena pada saat duduk diam dalam waktu yang lama, organ-organ gerak pada tubuh tidak bekerja sebagaimana mestinya. Tubuh yang bergerak aktif menjadi lebih sehat karena tubuh digunakan sesuai fungsinya. Ketika bergerak, organ gerak seperti tulang, otot, dan sendi bekerja. Otot, tulang, dan sendi dilatih untuk dapat bekerja sesuai fungsinya. Sahabat cerdas, Nah, Ibu jeda dulu. Ya, Ibu jeda dulu untuk menjelaskannya. Tadi yang Ibu sampaikan itu pada waktu kita bersepeda, kita organ gerak kita itu bergerak, otot dan tulang kita itu bekerja. Dia yang menyebabkannya dengan gerakan tersebut tubuh kita menjadi sehat. Karena otot dan tulang juga bekerja melakukan aktivitas. Lain halnya dengan kalian duduk tanpa ada aktivitas, otot tidak bekerja, tulang juga tidak bekerja, itu tidak bagus anak-anak ya. Karena apa? Kenapa itu bilang tidak bagus? Ya karena otot dan tulang kita, alat gerak kita itu tidak melakukan aktivitas atau kegiatan. Bukannya kita sehat, tapi bisa-bisa badan kita menjadi pegal karena tidak melakukan apa? Tidak melakukan aktivitas. Sambil dulu nak bukunya. Ya, itu. Nah, itu kenapa bersepeda atau kegiatan yang lainnya itu bisa dikatakan sebagai kegiatan yang dapat apa? Dapat menjaga kesehatan. Iya, terutamanya kesehatan alat. Iya, kesehatan alat gerak. Ya, itu terkait dengan aktivitas-aktivitas untuk menjaga kesehatan. Ada lagi banyak aktivitas yang kita bisa lakukan untuk menjaga kesehatan alat gerak kita. Selain bersepeda, apalagi yang bisa kita lakukan? Berlari. Yang lainnya? Senam. Sepak bola. Bisa, itu termasuk olahraga. Berenang. Iya, bisa juga termasuk berolahraga. Selain kegiatan olahraga, makan yang teratur bisakah dikatakan? Makan yang bergizi. Iya, bisa dikatakan sebagai aktivitas atau kegiatan yang bisa kita lakukan untuk menjaga apa? Kesehatan. Ya, kesehatan apa? Alat gerak. Kalau misalnya tulang diam untuk menjaganya, biasanya anak-anak tidak minum susu. Siapa yang tidak suka susu di sini? Tidak susu. Salah anak-anak kalau tidak suka susu ya. Karena susu itu mengandung apa? Benar, mengandung kalsium yang baik untuk apa? Kesehatan apa? Iya, kesehatan tulang. Ya, makanya dengan teratur. Bukan hanya minum ya anak-anak, konsumsi sayuran. Ada tidak yang tidak suka dengan sayuran di sini? Yuk. Naya suka sayuran apa nih? Suka brokoli. Yang lainnya suka sayuran apa sih? Lihat katanya suka. Yang lainnya suka sayuran. Iya. Betul. Ada bayam. Masih banyak lagi. Usahakan anak-anakku setiap harinya konsumsi apa? Makan sayuran. Karena itu baik untuk organ atau alat gerak kalian. Bukan hanya untuk alat gerak, untuk tubuh kalian itu juga bagus ya anak-anak ya. Nah jadinya jangan pernah gak suka makan sayuran tuh, nggak boleh gitu ya. Harus setiap harinya anak-anak harus konsumsi sayuran. Benar. Itu salah satu cara kita menjaga kesehatan alat gerak. Selain itu duduk. Nah, duduk dengan posisi yang benar juga merupakan kegiatan yang
menjaga kesehatan ya khususnya alat gerakmu, ya tulangmu. Nah, posisi yang benar, perhatikan posisi dudukmu. Jangan duduk ke kanan, ke kiri, atau kamu membungkuk, bertahan atau posisikan tubuhmu duduk yang benar. Ya, itu juga sangat mempengaruhi nanti anak-anak ya. Nah, mempengaruhi apa? Mempengaruhi kesehatan alat gerak. iya, mempengaruhi kesehatan anak. Paham anak-anak? Paham. Tes atau kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan. Ada yang ditanyakan? Kalau itu tanya ulang kembali, aktivitas yang bisa kita lakukan apa saja untuk menjaga kesehatan alat berat? Bersepeda. Bersepeda. Lari. Lari. Bisa atau enggak? Berenang. Terus? Berenang. Terus? Apa lagi yang ibu bilang? Dengan cara? Makan makanan yang bergizi. Iya, makan makanan bergizi. Terus? Minum susu. Iya. Makan sayuran. Ini yang bagus, Mika. Benarkan posisi dudukmu. Nah, kalau kamu posisi duduknya seperti itu, bisa apa? Berakibat apa sama alat beratnya? Tidak sehat tulangmu. Biasakan duduk yang benar. Ya. Nah, tadi satu hal yang ibu dengar dari temanmu ini bagus sekali ini ya. Iya, berjemur. Tadi kalian kelupaan, tidak kepikiran. Oh, kenapa berjemur itu dikatakan bagus? Manu yang jawab ini bagus sekali. Nah, berjemur merupakan salah satu aktivitas yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan tulang. Kalau berjemur, bagusnya itu pukul berapa ya, Nana? Bu, jam 7 sampai jam 9. Ah, itu Ayu bilang. Sampai jam 9. Iya, bagus. Dari pukul 7 sampai dengan 9 pagi. Ya, anak-anak berjemur di bawah terik matahari yang panas ya. Itu kulitnya malah rusak ya. Gak sehat. Sudah tidak bagus menurut. Nah, itu terkait dengan aktivitas-aktivitas. Nah, terkait dengan aktivitas manusia atau aktivitas-aktivitas kita untuk menjaga kesehatan anak kita. Nah, ibu punya paragraf ya. Nah, dari paragraf itu nanti akan kita bahas lagi terkait dengan kegiatan atau aktivitasnya ya. Nah, lanjutkan. Tolong disimak. Kegiatan yang dapat melatih dan menjaga kesehatan Ya. tubuh berat. Coba perhatikan. Salah satunya adalah bersepeda. Selain menyehatkan, bersepeda juga menyenangkan untuk dilakukan. Sekarang, marilah kita baca bacaan berikut ini mengenai manfaat bersepeda. Kemudian, kita akan menentukan ide pokok setiap paragraf. Bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Perhatikan. Bisa dikatakan sebagai alat transportasi darat yang murah, praktis, dan mudah dikendarai. Banyak orang memanfaatkan sepeda untuk pergi ke kantor, sekolah, pasar, dan lain-lain. Sepeda juga ramah lingkungan karena tidak menggunakan bahan bakar minyak sehingga tidak menimbulkan polusi. Selain itu, dengan bersepeda juga dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan tubuh kita. Perhatikan ya. Ide pokok pada paragraf pertama adalah bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Nah, ibu punya yang kedua sekarang teksnya. Perhatikan teksnya. Bersepeda tidak hanya meningkatkan bagian kaki saja. Bahkan banyak orang yang menganggap bersepeda hanya dapat menggunakan otot-otot bagian betis dan paha saja. Namun sebenarnya bersepeda merupakan latihan fisik yang hampir melibatkan setiap bagian tubuh. Selain memperkuat otot-otot bagian kaki dan paha, bersepeda secara rutin juga akan membentangkan otot-otot bagian belakang, pinggul, dan lengan. Ide pokok pada paragraf kedua adalah bersepeda dapat meningkatkan
berapa kalimat ya anak-anak ya? Coba kita lihat terdiri dari berapa kalimat itu anak-anak? Teksnya terdiri dari berapa kalimat? 7 kalimat ya saya? Berapa kalimat? 2. Berapa? Ayo anak-anak. 7. Berapa? Masih? Anaknya? Ayo. Berapa kalimat Mika? 5. Terdiri dari, kita lihat sekarang. Ya. 1, 2, 3, 4. Ya, terdiri dari 4 kalimat. Jadi, anak-anak ingat, 1 kalimat itu diakhiri dengan tanda apa dulu? Titik. Iya, tanda titik. Coba kalian perhatikan sekarang. Benar tidak? Nah, ya terdiri dari 4 iya, terdiri dari 4 kalimat. Nah, dari paragraf bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Bersepeda tidak hanya dilibatkan bagian kaki saja. Lihat tanda titiknya? 2. Bahkan banyak orang yang menganggap bersepeda hanya dapat mengencangkan otot-otot bagian betis dan paha saja. Itu baru berapa? 3. Ya. Namun sebenarnya bersepeda merupakan latihan fisik yang hampir melibatkan setiap bagian tubuh. Berapa? 4. Selain memperkuat otot-otot bagian kaki dan paha, bersepeda secara rutin juga akan mengencangkan otot bagian belakang, pinggul dan lengan. Ada berapa? 5. Ya, jadi kalian benar. Kenapa ibu baru bilang 4 kalian benar kan? Jadi kalian kurang percaya diri. Benar, ini terdiri dari berapa? 5 kalimat. Ya, kalian udah benar ya. Kalau udah benar, tak ya benar ya. Nah, ini terdiri dari 5 kalimat. Nah, dalam teks yang ibu tampilkan ini terdiri dari 5 paragraf. Masih ingat kan anak-anak? Apa itu ide pokok di pembelajaran sudah lewat? Masih ingat anak-anak? Apakah itu ide pokok? Angkat tangannya. Wika. Ide pokok adalah inti atau dasar permasalahan dari suatu teks. Iya. Ada yang lain? Dasar dari permasalahan dalam suatu teks. Kalau punya pendapat lain, ayo, Maira. Ide pokok merupakan inti permasalahan dari teks tersebut. Inti permasalahan. Nah, katanya saja yang berbeda, maksudnya sama. Benar. Ada yang lain? Ada yang lain? Sama? Benar sama? Iya benar. Yang diungkapkan oleh Mamira dan Wika itu benar bahwa ide pokok itu adalah inti dari Suatu paragraf. ya suatu paragraf teks ya. Intinya gagasan pokoknya, pokok pikirannya. Ide pokok itu sama halnya dengan pokok pikiran, ya gagasan utamanya. Ya, nah, setiap paragraf atau satu paragraf biasanya terdiri dari berapa ide pokok anak? 1. Terdiri dari berapa? 1. Iya, terdiri dari 1 Kalimat. dan kalimat terdiri dari 1 ide pokok. Nah, untuk menentukan di mana letak ide pokoknya, anak kan sudah lihat. Bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Itulah ide pokok dalam paragraf yang ada di depan anak-anak. Ini terdapat di mana ini? Di kalimat utama. Di kalimat Utama. Ya, di kalimat utamanya. Ingat, ide pokok terletak di kalimat utamanya. Nah, sudah paham tidak? Masih bingung tidak cara mencari ide pokoknya? Tidak. Masih bingung? Ibu akan berikan lagi paragraf yang lainnya ya. Coba perhatikan paragraf. Nah, ini paragraf. Bersepeda secara rutin, kesehatan jantung kita akan tetap terjaga. Selama bersepeda, jantung berdetak lebih cepat dari biasanya. Efek positif terhadap jantung ini tentunya juga akan membawa efek positif lainnya,
meningkatkan peredaran darah dan oksigen. Dengan demikian, kita bisa terhindar dari munculnya gangguan-gangguan yang berkaitan dengan jantung dan peredaran darah dalam tubuh. Ini pokok paragraf ketiga adalah Nah, ibu pause dulu ya. Ini agak-agak samar-samar kelihatannya. Bisa nggak anak-anak menentukan ide pokoknya itu apa? Bisa. Bisa. Coba siapa mau? Selain Mika? Nah, selain bercanda? Nah, tuh semuanya bisa. Udah semuanya. Yang lainnya bisa tidak? Coba ibu kasih kesempatan bercanda. Ya. Bersepeda secara rutin kesehatan dan kita akan tetap terjaga. Terus benar, saya lihat ada yang lebih bisa menyempurnakan. Ayo, apa? Wika, apa Wika? Bersepeda secara rutin dapat menjaga kesehatan jantung. Iya, tidak salah saya. Tidak salah, benar. Tapi dengan kalimat jika bersepeda secara rutin kesehatan jantung kita akan tetap terjaga. Kita bisa lintas sebenarnya. Kita bisa ambil intisarinya atau bisa ambil ide pokoknya. Anak-anak bisa dengan menggunakan kalimat jika bersepeda secara rutin dapat menjaga kesehatan jantung. Ya, seperti itu. Bagus. Nah, itu adalah paragrafnya. Untuk mencari ide pokok, ada yang ingin bertanya atau masih bingung? Saya belum bisa menentukan ide pokok, Bu. Nah, yang lainnya, kalau masih bingung, Ibu akan putarkan lagi satu tes. Ibu akan tampilkan lagi satu tes. Ya, anak-anak ya. Nah, ini adalah ide pokoknya. Ya. Coba. salah satu pilihan yang bijak untuk menjaga Coba ya. stamina dan Kita daya siapa tahan yang bisa ini? adalah dengan bersepeda. Bersepeda secara rutin dapat meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh. Hal ini akan membuat kami selalu bugar dan berenergi setiap harinya. Ide pokok paragraf keempat adalah Nah, coba Ibu mau belajar. Siapa yang tahu apa nama ide pokoknya? Ya, yang lain? Ya. Sudah ada yang angkat tangan temanmu? Ayo, coba. Tuadi, apa ide pokoknya nih? Bersepeda secara rutin dapat meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh. Menurut Tuadi, bersepeda secara rutin dapat meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh. Ibu tanya, ada yang berbeda jawabannya? Semika? Ayo, ayo. Ayo anak-anak. Apa? Ide pokoknya ini apa saya? Mangira. Salah satu pilihan yang bijak untuk menjaga stamina dan daya tahan tubuh adalah dengan sepeda. Dengan bersepeda. Siapa yang setuju dengan jawabannya Tuadi? Angkat tangan. Nah, ada berapa? Kalian bebas untuk berpendapat. Ada Karil, ada Juli, dan Naya. Siapa yang setuju dengan pendapatnya Manila? Berapa orang? Berapa orang? Lalu yang tidak angkat tangan, bagaimana saya? Masih bingung? Siapa? Nah, coba kita lihat sekarang ide pokok yang tepat itu. Ya. Nah, ingat tadi ya bahwa ide pokok itu berada di mana sih? Berada di kalimat utama. Tadi terlihat apa ide pokoknya? merupakan olahraga yang Nah, ini lagi satu. dalam tubuh. Oleh karena itu, bersepeda dapat menurunkan berat badan. Timbunan lemak-lemak dalam tubuh kita yang menyebabkan kegemukan akan terbakar dan lambat laun akan hilang. Nah, coba kita stop di sini videonya. Anak-anak bisa lihat tulisannya di depan. Apa itu pokoknya? Yuk. Tadi udah dijelaskan sama temanmu. Ide pokok adalah pokok pikiran. Terdapat dalam teks. Yuk. Ayo, ayo. Anak-anak bebas berpendapat, anak-anak. Ya, tidak ada yang salah. Ya, nanti kalau kalian kurang akan diperbaiki lagi. Angkat tangannya. Kalau yang bisa.
bersepeda merupakan olahraga yang dapat membakar Iya, semuanya sama. Berarti semuanya bisa ya. Nah, untuk mencari ide pokok kita jangan biasakan sayang. Nah, saat belajar kita fokus dulu ya, nak ya. Biasakan untuk mencari ide pokok itu di kalimat utama. Di kalimat utamanya. Karena bisa tentukan kalimat utamanya. Karena apa? Ide pokok berada di kalimat utama. Sedangkan ide pokok itu adalah gagasan utama atau pokok pikiran. Ya, Wika, perhatikan Ibu Wika. Pokok pikiran, ya, ya. Pokok pikiran yang terdapat dalam teks. Ya, yang terdapat dalam teks. Nah, untuk mencari ide pokok sudah. Ibu akan lanjutkan dari secara keseluruhan. Nah, secara keseluruhan Ibu akan tampilkan nanti ya. Nah, tadi sudah kita membahas beberapa aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari. Yang apa? Memanfaatkan organ anggota tubuh seperti apa? Menulis. Kita menggunakan organ gerak tidak kalau menulis? Tidak. Melempar bola? Makan? Berjalan? Menggunakan. Dan mengayuh sepeda. Ya, selain itu makan dan pola hidup yang sehat juga mempengaruhi kesehatan alat gerak manusia khususnya ya. Nah, sekarang Ibu punya tes lagi ya, punya teks bacaan. Coba anak-anak perhatikan teks bacaan yang Ibu berikan. Setelah itu tolong anak-anak buat ide pokoknya. Cari ide pokoknya itu apa? Coba. Ide pokok teks 1 apa? Ide pokok teks 2 apa? Teks 3 apa? Kalau anak-anak sudah tahu langsung boleh angkat tangan. Kalau tidak pikirkan dulu. Ya, boleh buat tulisnya boleh. Nah, sudah ada di depan. Bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Itu teks pertamanya ya. Sepeda bisa dikatakan sebagai alat transportasi darat yang murah, praktis, dan mudah dikendarai. Banyak orang memanfaatkan sepeda untuk pergi ke kantor, sekolah, pasar, dan lain-lain. Sepeda juga ramah lingkungan karena tidak menggunakan bahan bakar minyak, sehingga tidak menimbulkan polusi. Yang pertama, teks yang pertama kira-kira apa ya? Bu Chandra? Bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyenangkan. Iya. Bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyenangkan. Wow, Wika. Salah satu pilihan yang bisa untuk menjaga stamina dan daya tahan tubuh adalah dengan bersepeda. Iya, benar. Teks 3-nya tadi siapa? Bu Chandra lagi ya. Yang lainnya tadi kan sudah dengar jawabannya Bu Chandra, sudah disampaikan. Yang lainnya tolong bacakan ide pokok untuk teks 3-nya. Wahyu bisa Wahyu? Ya, terus. Yang tadi yang disampaikan itu sudah disampaikan tadi sama Bu Chandra-nya. Ada yang lainnya? Teks 3-nya? Yang lainnya? Ari? Karena bisa membakar kalori dalam tubuh, maka bersepeda juga dapat menurunkan resiko terkena penyakit diabetes. Ya, ketiga-tiganya terdapat di Kalimat utama. ya terdapat di kalimat utamanya. Nah, ini terkait dengan ide pokok. Ada yang masih bingung menentukan ide pokok dari sekian teks yang sudah Ibu tampilkan tadi? Tidak. Ada anak? Tidak. Ya. Secara keseluruhan untuk ide pokoknya, nah dapat kita lihat sekarang tadi ya, Ibu tayangkan sekarang bahwa ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan dari suatu teks. Ya, ide pokok berisi gagasan dasar penulis atau yang membuat teksnya. Nah, setelah menemukan ide pokok pada setiap paragraf, kalian dapat nanti membuatnya. Anak-anak nanti bisa membuat apa?
Ibu akan lanjutkan dengan pengerjaan apa? LKPD. Nah, ya. Nah, untuk pengerjaan LKPD nanti cara mandiri dulu ya. Nah, untuk LKPD-nya ini anak-anak. Nah, ini pengerjaan LKPD-nya. Ibu akan berikan anak-anak LKPD ya. Petunjuk pembuatan LKPD sudah ada di sini. Ya, bagaimana cara anak-anak membuatnya sudah ada di LKPD-nya. Anak-anak tinggal mengisi nama dan nomor absen kalian. Sini sudah ada jelas ya. Ya. Nah, untuk tempat kerjanya juga sudah Ibu siapkan di sini. Ya, untuk tempat kerjanya sudah Ibu persiapkan. Nah, Ibu akan bagikan dulu LKPD-nya. Ya. Anak-anak baca dulu petunjuk pembuatan LKPD ya. Sudah semuanya dapat? Sudah. Ya. Untuk LKPD mandiri yang Ibu berikan, yang kalian juga kalian yang Ibu tadi berikan itu ya. Ini LKPD mandiri, anak-anak kerjakan secara sendiri ya. Kerjakan apa yang tadi sudah kita bahas, Ibu sampaikan. Coba sekarang Ibu buatkan LKPD sesuai dengan pembahasan yang tadi ya. Ada yang ditanyakan terkait dengan LKPD-nya? Ya, Ibu kasih waktu anak-anak untuk mengerjakannya ya. Silakan kerja. Ya. Boleh ya. Anak-anak kalau kurang nanti tolong jawabannya. Misalnya ini ditanyakan untuk paragraf 1 berapa ya? Nah, anak-anak boleh buatnya dari sini ya, anak-anak ya. Oh ya. Ya. Ya enggak apa-apa, dari sini pun ke sini enggak apa-apa. Boleh, ya. Kalau anak-anak perhatikan tadi pasti bisa.
paragraf 2 atau ide pokok paragraf 3 yang kalian kembangkan. Ide pokoknya yang dikembangkan menjadi paragraf. Ya, silakan. Habis ya, ini satu punya dua. Bahkan salah satunya anak ya. Nah, untuk mengembangkannya ini, anak memilih kalimat yang tepat, ya, dengan ide pokoknya, dengan bahasamu sendiri. Ada yang mengalami kesulitan? Ada yang anak-anak tidak pahami? Ini sudah selesai? Sudah? Kamera? Kita tunggu dulu temannya ya, masih ada waktu untuk mereka ngobrol. Yang lainnya yang sudah selesai, lihat lagi jawabannya. Ya, koreksi lagi jawabannya. Sudah sesuai apa belum? Ya.
terdiri dari 4 ya. Nah, Coach Chandra menghadap ke sini biar gampang ya. Ibu ambil kelompoknya di meja kalian sendiri ya. Nah, maju ya. Ya, boleh. Bukunya saya. Ya, jaraknya kita pegang ya. Jangan ya. Ini saya. Nah, anak-anak bisa lihat buku paketnya ya. Buku anak-anak di halaman 30. Pak, di halaman 30. Ada anak-anak baca di sana. Ibu akan berikan tugas kelompok. Ya, ini tugas kelompoknya. Tuh, ibu bagikan. Ini belum ibu bagikan ya. Sekarang ibu bagikan tugas kelompoknya. Nanti 1 ketua kelompok, nanti ibu tunjuk ya. Setiap 1 kelompok itu ada ketuanya. Nanti silakan setelah anak selesai mengerjakan, perhatikan dulu ibu anak-anak. Perhatikan biar nggak salah nanti ya. Nah, kelompoknya nanti salah satunya yang mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Jadi kalian buat dulu semuanya ya. Nanti 1 orang yang presentasi. Nah, kelompok yang lain nanti menanggapi hasil presentasi temannya bagaimana, apakah ada kekurangan. Ya, ngerti? Iya. Ini itu pasti satu-satu ya, karena kita harus menjaga jarak. Ya apa ya? Ini ibu ambil. Nah, semua pertanyaannya sama ya. Nih, ibu kasih satu-satu, tapi anak-anak kerja berdiskusi dengan kelompoknya ya. Anak-anak langsung buat di LK-nya bisa ya. Jaga jaraknya anak ya. Jaga jaraknya. Ada yang ditanyakan? Ya, mana? Jaga jaraknya sini lagi saya. Ya. Ya, silakan untuk soalnya anak-anak bisa lihat di sana ya. Perhatikan gambar yang ada di anak-anak. Ya. Nah, anak-anak tinggal melihat dan mendiskusikan dengan temannya. Gambar yang ada di LK-nya anak-anak ya. Terus, mana yang lebih menyehatkan? Kenapa dikatakan lebih menyehatkan kegiatan tersebut ya? Nomor 1 seperti itu. Yang nomor 2-nya, anak-anak sedang merayakan berapa lagu kegiatannya. Ya, silakan kerjakan, ibu kasih waktu ya. Ini punya, ya. Ambil macam-macam punya, lihat kan punya juga ya. Tapi berdiskusi harus naik. Berdiskusi aja di kita sana. Ya, nanti kamu diskusikan. Pindah-pindah. Gimana? Kelompok yang satu gimana? Bisa? Ya? Gimana? Oh. Oh, belum selesai di kelompoknya Gus Chandra. Ada yang kurang dipahami? Oh ya, sudah selesai. Ini rata-rata ibu perhatikan sudah selesai di kelompoknya. Ada yang belum pahami di diskusi kelompoknya? Pertanyaannya mungkin? Oh iya. Jadi bukan habis ya? Kelompoknya sana sudah selesai. Ya, pertama dulu apa? Menurut Mangira dan kelompoknya itu apa aktivitas-aktivitasnya? Jadi uraiannya kejelasannya, hanya ini saja. Uraian kenapa? Ya, Mangira buat misalnya nih, kenapa ini saja menyehatkan hal dimana? Tadi kan sudah ibu jelaskan lewat videonya. Ya, yang nomor 2 sudah selesai. Mana? Saya lihat. Jadi uraian saja. Misalnya, ya, uraian kenapa dia menyehatkan? Kenapa dia menyehatkan? Uraian ya, diskusikan lagi.
tangannya dimulai. 1, 2. Duduknya udah, ini udah ya. Dapat Mang. Oh ya, belakang. Jarakmu sayang, pada sini. Hasil, udah kan? Awas dah. Sampai berhenti dia ya. Udah, nanti bisa presentasikan. Nanti kamu dengar presentasi temanmu, ya. Sudah ya, kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok merah, kelompok 3 bagaimana? Lagi sedikit, masih waktunya lagi sedikit ya. Kelompok yang sekarang sudah ya, jangan dulu. Ya, ya. Nanti ingat ya, teman yang lain atau kelompok yang lain menambah. Nanti yang kelompok presentasikan ke depan. Kalau nanti misalnya jawabannya ada yang berbeda, silakan. Kalau sudah sama, ya apa-apa. Sudah. Baiklah anak-anak, sudah waktunya untuk diskusi kelompoknya. Sekarang saatnya kita mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Kelompok 1, 2, 3, dan 4 sudah siap? Nanti yang mempresentasikan ketua kelompoknya ya. Ya, lebih gampangnya. Kelompok berapa yang mau maju terlebih dahulu? Ya, siapa yang mau? Dari kelompok 1 aja. Nah, kelompok 2 katanya. Silakan kita presentasikan yang lainnya, kelompok yang lain. Perhatikan ya. Silakan kita. 1. Diskusikan dengan teman kelompokmu manakah dari aktivitas atau kegiatan di atas yang dapat menyiapkan tubuh. Jelaskan. Bersepeda, karena saat bersepeda semua organ gerak yang ada di tubuh dapat bekerja sebagaimana mestinya dan dapat mengeluarkan keringat, dapat membuat badan menjadi segar, bugar, dan sehat. 2. Mereka beberapa aktivitas dalam kehidupan sehari-hari yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan alat gerak manusia. Lari, karena olahraga lari dapat menyehatkan dan membuat tubuh atau badan menjadi senang. Senam, karena dengan melakukan senam otot-otot kita akan menjadi lentur dan tubuh menjadi sehat. Ya, silakan dudukkan. Tepuk tangan dulu. Di samping pertama, ya. Nah, dari kelompok lain ada yang ingin menanggapi bagaimana presentasinya kelompok 2? Ada yang ingin ditambahkan mungkin? Sudah lengkap. Ya tuh? Sudah lengkap kata kelompok 4. Baik, Ibu lanjutkan ke kelompok lain untuk presentasinya. Siapa mau? Kelompok berapa? Ayo, anak-anak kan sudah buat tadi. Percaya diri dengan hasil diskusinya. Yang anak-anak, siapa yang mau? Iya, kelompok 1. Silakan, Bu Ayu. Ya. Wah, semua duduknya. Silakan Bu Ayu bacakan hasil kelompoknya. Nomor 1. Bersepeda. Perhatikan. Nomor 1. Diskusikan dengan kelompokmu manakah dari aktivitas atau kegiatan di atas yang dapat menyehatkan tubuh. Jelaskan. Bersepeda, karena semua organ gerak yang ada di tubuh dapat bekerja dan mengurangi risiko kanker. Nomor 2. Uraikan beberapa contoh aktivitas dalam kehidupan sehari-hari yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan atau gerak manusia. Senam, karena dapat menjaga berat badan dan mengurangi risiko terkena penyakit. Sepak bola, karena dapat membangun otot dan mengontrol berat badan. Ya. 3.
menjelaskan. Sepeda karena bisa menggerakkan otot dan tulang pada tubuh terutama kaki. Sepeda juga transportasi darat yang hemat dan tidak mengeluarkan polusi. Uraikan beberapa contoh aktivitas dalam kehidupan sehari-hari yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan alat gerak manusia. Perhatikan temannya. Bersepeda karena bisa menyehatkan otot dan tulang, juga tidak menimbulkan polusi. Lari bisa mengeluarkan keringat sehingga badan menjadi bugar dan sehat. Renang bisa melatih tulang-tulang pada tubuh. Ya, silakan duduk. Ada yang ditanyakan? Ada yang memberi masukan? Nah, yang terakhir ini. Mengira. Ya. Yang mengira yang terakhir. Yang mengira silakan. Diskusikan dengan sekelompokmu manfaat dari aktivitas kegiatan di atas yang dapat menyehatkan tubuh. Jelaskan. Jawabannya ada sepeda karena tulang otot kaki bergerak, jadi dapat melatih otot tulang kaki. Itu menyebabkan tulang kaki dan otot kaki jadi sehat. Ya, kedua. Uraikan beberapa contoh aktivitas dalam kehidupan sehari-hari yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan dalam gerak manusia. Senam karena hampir semua bagian tubuh bergerak. Berlari karena dapat melancarkan metabolisme pada tubuh. Yoga karena bagian tubuh kita juga bergerak. Bersepeda dapat melatih otot kaki dan tulang. Ya, silakan. Ada yang ingin menanggapi? Ya. Ya, bagus sekali tadi ada senamnya. Ya, kalian juga bekerja bisa berdiskusi dengan baik di masing-masing kelompoknya ya. Baik kelompok 1, 2, 3, dan 4. Benar, pasti diurutkan dari itu. Ya, jadi anak-anak tentunya sudah bisa menentukan aktivitas yang mana yang memerlukan atau aktivitas yang mana yang bisa menjaga kesehatan. Ya, khususnya alat gerak. Sekarang Ibu silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Ya. Nah, anak-anak, untuk tugas mandiri dan kelompok itu sudah ya. Secara keseluruhan, secara keseluruhan baik dari tugas mandiri dan tugas kelompok yang sudah Ibu berikan. Nah, ada yang mengalami kendala untuk membuat jawabannya? Tidak. Anak-anak bisa mampu membuatnya? Bisa. Kalau anak-anak mampu membuatnya, berarti kalian sudah memahami materi atau pembelajaran kita hari ini ya. Nah, secara garis besar, hal apa yang bisa kita simpulkan, hal apa yang bisa anak-anak pelajari pada pertemuan hari ini? Secara besar dulu ya, hal apa yang kalian pelajari hari ini? Yang mungkin kalian harus ingat ya, hari ini kita belajar tentang apa? Bisa kita kamu menyimpulkan? Anak-anak bisa menyimpulkan? Coba. Kita sehari-hari Ya, belajar tentang aktivitas sehari-hari ditambah aktivitas sehari-hari yang bisa. Ya, lagi hal apa yang kita pelajari tadi? Melatih organ gerak. Nah, mengira bilang ide pokok. Yang lainnya, hal apa yang kita pelajari hari ini? Menyusun atau membuat? Ya, Bu Adi bilang paragraf, katanya benar. Dari ide pokok kita sudah bisa membuat paragraf dengan mengembangkan ide pokok. Benar, jawaban anak-anak itu benar semuanya ya. Itu hanya menambahkan bahwa dalam kegiatan kita sehari-hari banyak hal yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan alat gerak, khususnya itu tulang dan otot juga. Antara lain kegiatan yang bisa kita lakukan seperti bersepeda, terus lari, senam, sepak bola. Baiklah anak-anak, kalau semuanya sudah paham dengan pembelajaran kita hari ini, sekarang Ibu akan bagikan evaluasi yang bisa anak-anak kerjakan nanti di rumah. Ingat, untuk tugas tambahannya, Ibu akan tolong anak-anak minta bantuan sama orang tua atau kakaknya di rumah ya, untuk membuat model sederhana alat gerak manusia.
ini tugasnya berarti anak-anak di rumah punya dua tugas ya. Kerjakan evaluasinya dan tugas untuk membuat model sederhananya. Ini evaluasinya ibu bagikan. Silakan dikerjakan di rumah dengan sebaik-baiknya. Sudah? Baca dulu ya. Ya, itu untuk evaluasi di rumah. Nanti hasilnya, hasil kerjaan kalian bisa dikumpul besok ya. Berarti anak-anak? Ada yang tanyakan lagi? Tidak. Iya. Kalau tidak, karena tadi kita awali dengan doa. Sebelumnya silakan taruh dulu buku anak-anak kita. Ya, masukkan dulu bukunya. Silakan masukkan dulu bukunya. Ya, sudah. Ya, sudah ya. Karena tadi kita awali dengan doa pembelajaran ini, maka kita akan tutup juga dengan doa. Silakan anak-anak berdiri, taruh dulu kertasnya di atas meja, taruhkan dulu di bawah anak-anak ya. Karena kita akan berdoa. Kita tolong bantu ibu untuk pimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai.